Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah seekor domba yang sedang minum air di sungai. Tiba-tiba, datanglah seekor serigala yang lapar. Serigala itu menkari-kari alasan untuk memakan domba tersebut. "Hai domba, kenapa kau mengotori air minumku?" bentak serigala dengan marah. Domba menjawab dengan takut, "Maaf, Tuan Serigala, tapi air ini mengalir dari atas ke bawah. Bagaimana mungkin aku bisa mengotori air minummu yang ada di atas sana?" Serigala semakin marah. "Kau pasti menghinaku. Tahun lalu, kau juga pernah menjelek-jelekan aku di depan teman-temanmu." Domba membantah, "Tidak, Tuan Serigala. Tahun lalu, aku bahkan belum lahir." Serigala semakin geram karena tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Akhirnya, ia berkata, "Sudahlah, aku tidak peduli. Yang penting aku lapar dan aku akan memakanmu." Serigala itu langsung menerkam domba dan membawanya ke dalam hutan. Domba hanya bisa pasrah dan menyesali nasibnya karena tidak bisa melawan serigala yang kuat. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa orang yang jahat akan selalu mencari alasan untuk melakukan kejahatan. Meskipun tidak ada alasan yang benar, kita harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang yang memiliki niat buruk. Rubah dan anggur. Di sebuah kebun anggur, hiduplah seekor rubah yang sangat lapar. Ia melihat banyak sekali buah anggur yang ranum dan menggantung tinggi di atas pohon. Rubah itu tidak bisa memanjat. Ia berusaha melompat untuk meraih engger-engger tersebut, tetapi ia tidak berhasil. Rubah itu terus melompat dan melompat, tetapi tetap saja tidak bisa meraih anggur yang diinginkannya. Akhirnya, rubah itu kelelahan. Ia menyerah dan pergi dengan perasaan kecewa. Sambil berjalan lemas, rubah berkata, "Ah, anggur itu pasti masih masam. Aku tidak suka anggur yang masam." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita seringkali meremehkan atau menkari-kari alasan ketika tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik. Suatu hari, kancil ingin ke hutan seberang untuk mencari makan, dan ia harus menyeberangi sungai yang lebar. Namun, sungai itu dihuni oleh banyak buaya yang lapar. Kancil berpikir keras untuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai dengan selamat. Akhirnya, kancil mendapatkan ide. Ia menghampiri tepi sungai dan berteriak, "Hai buaya, keluarlah, aku punya berita penting untuk kalian." Para buaya yang mendengar teriakan kancil segera keluar dari dalam air. Mereka penasaran dengan berita apa yang ingin disampaikan oleh kancil. "Aku diperintahkan oleh Raja Hutan untuk menghitung jumlah kalian," kata kancil. "Raja ingin tahu berapa banyak buaya yang ada di sungai ini." Para buaya sangat senang mendengar perintah Raja Hutan. Mereka segera berbaris rapi di sepanjang sungai. Kancil kemudian melompat dari satu buaya ke buaya lainnya sambil berpura-pura menghitung. Dengan demikian, kancil berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Ingatlah teman, kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Ikan mas yang pandai menari. Sebuah danau yang tenang, hiduplah seekor ikan mas bernama Sinta. Sinta memiliki bakat yang istimewa, yaitu menari di dalam air. Setiap gerakannya anggun dan mempesona, membuat semua ikan di danau terkagum-kagum. Suatu hari, seorang putri datang berkunjung ke danau. Putri itu sedang bersedih karena kehilangan ibunya. Ia duduk di tepi danau, menatap dengan tatapan kosong. Sinta melihat kesedihan putri itu dan merasa iba. Ia pun mulai menari dengan lincahnya di depan putri. Sinta meliuk-liukkan tubuhnya, berputar-putar, dan melompat-lompat di dalam air. Gerakannya yang indah dan lincah membuat putri terpesona. Perlahan, senyum mulai menghiasi wajahnya. Sinta terus menari hingga putri tertawa bahagia. Sejak saat itu, Sinta dikenal sebagai ikan mas yang bisa menghibur siapa saja dengan tariannya. Sinta mengajarkan putri bahwa
kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Ular dan permata. Sisi adalah seekor ular yang hidup di dalam gua. Suatu hari, ia menemukan sebuah batu permata yang sangat indah. Sisi sangat senang dan menyimpan batu permata itu di dalam guanya. Setiap hari, Sisi hanya memandangi batu permata itu. Ia lupa mencari makan dan merawat diri. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Suatu hari, datanglah seekor burung gagak ke gua Sisi. Gagak melihat batu permata itu dan berkata, "Sisi, batu permata itu memang indah, tetapi tidak bisa membuatmu kenyang. Lebih baik kau mencari makan dan merawat diri." Sisi tersadar. Ia meninggalkan batu permata itu dan pergi mencari makan. Setelah beberapa hari, tubuh Sisi kembali sehat dan kuat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari harta benda, tapi juga berasal dari kesehatan, persahabatan, dan kebaikan. Tupai penjaga hutan. Tito adalah seekor tupai kecil yang tinggal di hutan. Ia sangat menyayangi hutan dan semua hewan yang tinggal di sana. Setiap hari, Tito berkeliling hutan, memastikan semuanya aman dan damai. Suatu hari, Tito melihat sekelompok manusia datang ke hutan dengan membawa gergaji dan kapak. Tito tahu bahwa mereka akan menebang pohon dan merusak hutan. Tito segera berlari menghampiri mereka dan mencoba menghentikan mereka. "Jangan tebang pohon-pohon ini adalah rumah kami," seru Tito dengan berani. Manusia itu hanya tertawa dan mengabaikan Tito. Tito tidak menyerah. Ia terus berusaha menghalangi mereka. Akhirnya, karena kegigihan Tito, manusia itu merasa iba dan memutuskan untuk meninggalkan hutan. Ingatlah teman, sekecil apapun kita bisa melakukan hal yang besar jika kita memiliki keberanian dan kepedulian. Serigala yang kehilangan suaranya. Nala adalah seekor serigala yang terkenal dengan suaranya yang melolong merdu. Setiap malam, Nala selalu melolong menghibur semua hewan di hutan. Suatu hari, Nala kehilangan suaranya. Ia tidak bisa lagi melolong. Nala merasa sangat sedih dan tidak berguna. Teman-teman Nala datang menghiburnya. Mereka berkata, "Nala, meskipun kau tidak bisa melolong, kau tetaplah teman kami. Kau bisa membantu kami dengan cara lain." Nala mencoba membantu teman-temannya dengan mencari makanan dan menjaga hutan. Ia menyadari bahwa ia masih bisa berguna meskipun tidak bisa melolong. Nala mengajarkan kita untuk jangan merasa tidak berguna jika kita memiliki kekurangan. Manfaatkan kelebihan kita untuk membantu orang lain.